Hai Sob, Fahri di sini dan sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Sobat sekalian, dedaunan naik daun. Sobat dedaunan, tanaman hias daun naik daun. Bagi sobat dedaunan yang saat ini mengikuti tren tanaman hias, terutama tanaman hias daun, semakin hari harganya semakin melambung tinggi ya. Tiap hari ganti harga. Hari sampai capek ngasih label tiap jenis ya, karena tiap hari ganti harga. Makin mahal, makin mahal, makin mahal, dan katanya ini belum puncak. Tren atau fenomena kenaikan harga dedaunan saat ini menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan. Dan sebelum Fahri membahas di vlog ini, Fahri sempat posting di Instagram untuk membuka opini dari sobat sekalian, kenapa tanaman hias daun ini bisa semahal ini, dan apakah akan bernasib sama dengan bumingan anthurium. Bagi sobat yang pernah mengalami manis ataupun pahitnya bumingan anthurium yang dulu, saat itu Fahri masih sekolah ya, jadi belum merasakan manis ataupun pahitnya ketika booming harga anthurium yang gila-gilaan. Jadi Fahri mengalami pada era ini. Dari opini sobat sekalian di Instagram, jawabannya macam-macam. Ada yang itu wajar, kemudian ada yang mengatakan bahwa nanti akan bernasib sama dengan anthurium. Ada yang bilang itu akan bertahan lama. Ada yang komen juga negatif. Ada yang itu adalah pembodohan publik, bahwa itu akal-akalannya penjualan atau monkey business. Apa itu monkey business? Nanti Fahri akan membahasnya. Kemudian ada yang bilang itu untuk mengobati stres selama pandemi corona. Nah, topik ini sangat berharga. Topik ini sangat berharga untuk kita bahas. Fahri kali ini akan mengangkat topik kenapa dedaunan naik daun dan harganya semakin melambung tinggi, semakin hari semakin mahal. Apakah akan bernasib sama dengan bumingan anthurium? Sobat penasaran, ikutin Fahri terus ya. Sobat sekalian, saat ini yang sedang naik daun tidak hanya anthurium ya, tetapi keluarga dari Aroidae atau Araceae. Apa itu aroid? Nah, Fahri nanti akan bahas khusus apa itu aroid, pengertian aroid, karena kemarin ternyata banyak yang belum tahu aroid itu apa. Fahri pernah buka opini sobat sekalian di Instagram apa itu aroid. Ada yang menjawab bahwa itu tanaman liar yang ada di hutan. Kemudian ada yang bilang pokoknya tanaman yang mahal-mahal. Nah, apa itu aroid? Aroid sebenarnya adalah keluarga Araceae. Aroid atau keluarga Araceae adalah kelompok atau keluarga tanaman dengan bunga majemuk, berbentuk tongkol, dan memiliki seludang. Nanti akan Fahri bahas tuntas apa itu aroid, namun saat ini kita bahas kenapa dedaunan naik daun. Saat ini sobat sekalian, banyak sekali pecinta tanaman yang rela merogoh kocek jutaan rupiah untuk tanaman atau untuk beberapa helai daun, terutama yang variegata. Ini adalah variegata Philodendron White Knight. Sobat dedaunan, jadi saat ini orang-orang pecinta tanaman rela merogoh kocek 2 juta rupiah hanya untuk bonggol monstera variegata dengan satu daun pancing seperti ini ya. Sobat sekalian, Syngonium termasuk keluarga aroid juga. Saat ini juga dia termasuk tanaman yang hit, banyak jadi incaran kolektor, dan varian pun semakin banyak, termasuk ini Pink Splash. Saat ini harganya hampir mendekati jutaan rupiah, yang tadinya hanya berapa ya, saat ini sudah mendekati jutaan rupiah. Ada Syngonium variegata kuning, Syngonium variegata putih, dan juga Anthurium warocqueanum atau the Queen of Anthurium atau lidah gajah. Orang Indonesia menyebutnya lidah gajah. Saat ini pun menjadi incaran para kolektor, terutama untuk yang giant sized atau yang ukurannya sudah jumbo. Philodendron Florida Beauty variegata saat ini harganya juga sangat jauh dengan beberapa
tahun yang lalu, saat ini sudah jutaan rupiah. Yang beberapa tahun lalu Fahri masih ingat hanya kisaran 250.000, 350.000, namun saat ini sudah di angka jutaan rupiah. Philodendron Florida Beauty variegata. Kemudian ada Monstera Peru, Monstera castaneanum atau sering disebut Monstera Peru yang variegata. Saat ini juga menjadi incaran para kolektor. Kalau yang hijau biasa banyak ya, masih stoknya. Namun untuk yang variegata, apalagi yang motifnya bagus seperti ini, saat ini juga harganya melambung tinggi. Selain tanaman variegata, saat ini yang banyak diminati adalah daun-daun berwarna merah atau berwarna mencolok dan juga berwarna gelap atau berwarna hitam. Contohnya adalah Heucheri Black seperti ini. Ini warnanya gelap menjadi daya tarik saat ini. Dan juga ada Heucheri Pink. Heucheri Pink seperti ini juga saat ini harganya melambung sangat tinggi. Karena ini perbanyakannya juga lama. Produksi tongkol itu nunggu cukup besar ya, bertahun-tahun. Saat ini yang menjadi tren tidak hanya tanaman variegata, hijauan atau yang normal seperti Philodendron 69686. Ini juga menjadi incaran para kolektor. Saat ini orang biasa menyebut Philocode karena ngapalin angkanya 69686, kadang orang susah. Kemudian Philodendron White Knight. Nih, termasuk saat ini juga sedang menjadi incaran para kolektor. Monstera marmorata paling mendominasi untuk saat ini untuk jenis monstera yang harganya lumayan tinggi. Namun selain marmorata juga harganya ada yang jauh lebih tinggi, yaitu Monstera variegata Min yang motif variegatanya bercak-bercak. Dan di sini juga ada Philodendron Pink Knight. Yang tadinya nggak suka tanaman jadi ikut-ikutan suka tanaman. Itulah Indonesia ya. Banyakan masih latah. Orang main apa dia ikut-ikutan, sepeda, tanaman. Namun bagi penjual tanaman seperti Fahri ini itu sangat menguntungkan karena yang tadinya nggak suka tanaman jadi beli pot, beli media, beli tanaman. Oke, kita akan bahas satu-satu kenapa saat ini tanaman dedaunan terutama keluarga Aroid, Aroidae atau Araceae melambung tinggi, semakin hari semakin tinggi. Oke, dari poin pertama ya, Araceae kenapa mahal? Yang pertama, kita sangkut pautkan dengan pandemi. Dengan pandemi ini semakin banyak orang yang harus stay di rumah, WFH, work from home ya. Jadi mencari kesibukan untuk menghibur diri karena melihat berita semakin banyaknya yang terinfeksi COVID-19 itu akan membuat stres. Nah, obatnya adalah tanaman. Itu salah satu kenapa tanaman saat ini naik daun, karena semakin banyak peminatnya. Jadi semakin banyak orang menghibur diri untuk melihat atau memelihara tanaman sebagai hiburan karena pandemi. Dan yang poin kedua adalah masyarakat semakin sadar untuk menghijaukan lingkungan sehingga tanaman-tanaman ini laris manis di pasaran. Yang tadinya tidak suka tanaman, jadi tertarik untuk memelihara tanaman. Pertama dari yang murah-murah dulu, tapi saat ini memang daun-daun nggak ada yang murah ya. Yang tadinya harga 15.000 pun sudah menjadi 50.000 ke atas. Untuk Fahri ya, Monstera ini Fahri sudah punya sejak lama. Jadi alhamdulillah ketika booming seperti saat ini, Fahri sudah panen sendiri. Jadi punya indukan, kemudian Fahri potong-potong, cacah-cacah. Saat ini pecinta tanaman rela merogoh kocek 2 juta rupiah hanya untuk bonggol Monstera dengan 1 daun. Itu sangat luar biasa. Padahal beberapa tahun yang lalu Fahri hanya menjual Monstera 3 daun, 2 daun kisaran di bawah 1 juta ya, 350 sampai 500.000. Itu pun waktu itu masih pada bilang mahal. Namun saat ini sudah berkali-kali lipat. Ternyata
daya beli masyarakat Indonesia itu luar biasa. Fahri kemarin mencacah 9 PCS bonggol dan habis ludes langsung dalam beberapa hari ya. Ternyata daya beli masyarakat Indonesia itu luar biasa. Wong Indonesia sugih-sugih. Jadi Fahri memang sejak dulu sudah suka dengan anthurium, terutama anthurium yang spesies, kemudian philodendron, jadi philodendron melanochrysum, kemudian philodendron violin, microstictum. Itu Fahri memang koleksi sejak dulu. Jadi ketika harganya masih sangat murah, sehingga Fahri merasakan manisnya saat ini bisa panen sendiri dari cacahan bonggol. Alhamdulillah Fahri memang sejak dulu sudah feel dengan monstera, dengan philodendron yang spesies, anthurium spesies. Jadi untuk pesan Fahri untuk sobat sekalian yang ingin usaha tanaman hias harus berani spekulasi ya untuk membeli tanaman yang mahal. Jangan melulu mengaku dirinya pemula terus, kapan majunya kalau mental pemula terus ya. Jadi waktu itu Fahri beli indukan monstera variegata seharga 2 juta, saat itu sudah termasuk mahal ya, karena saat itu tanaman hias sempat lesu. Fahri membuka usaha tanaman hias ini termasuk ketika momen-momen tanaman hias sedang lesu saat itu. Namun Fahri mempunyai cita-cita, harus berani spekulasi, jangan mental pemula terus. Jadi sobat sekalian harus berani spekulasi, jangan mental pemula terus, karena kalau mental pemula terus kapan majunya ya. Beli mahal nanti takut mati, nanti takut harganya anjlok, nanti takut momo lah. Jadi kalau ingin sukses, motivasi diri, karena pembelajaran yang paling baik adalah learning by doing ya. Karena pengalaman adalah guru terbaik. Karena seseorang wirausaha yang ingin sukses harus berani mengambil resiko. Jadi sejak dulu Fahri memang sudah kumpulin philodendron spesies, monstera, lidah gajah juga. Waktu itu lidah gajah belum menjadi sorotan atau belum menarik banyak orang. Fahri waktu itu beli seukuran itu masih 500.000. Coba sobat cek harganya sekarang sudah puluhan juta ya. Dan alhamdulillah Fahri sudah mencacah banyak. Itu aja stoknya sampai kurang, Fahri cari-cari juga. Sekarang juga semakin mahal. Monstera variegata juga stok cacahan Fahri juga kurang-kurang, jadi Fahri ambil dari teman-teman, dari petani. Itu aja juga kurang terus ya. Yaitu jadi sangat beda dengan booming anthurium dulu. Yang kedua tadi adalah kesadaran masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah sebagai status sosial. Percaya atau tidak, sobat sekalian, bagi kolektor tanaman, semakin memiliki tanaman yang banyak diincar oleh kolektor tanaman dan harganya sampai ratusan juta, itu menjadi kebanggaan tersendiri sebagai prestis ya. Jadi dia akan bangga ketika dia mempunyai most wanted item. Contohnya adalah philodendron patriciae. Mungkin sobat sekalian masih baru pertama kali ini mendengar philodendron patriciae ataupun philodendron joepi. Dan juga philodendron spiritussanti. Nah, itu adalah philodendron yang saat ini menjadi most wanted untuk kalangan kolektor. Harganya sampai dengan ratusan juta untuk tanaman yang sudah jadi atau siap tampil. Ini salah satu contoh anthurium spesies yang banyak menjadi incaran kolektor. Anthurium vechi neroform, atau yang masih asli spesies. Memang pertumbuhannya sangat lama. Untuk menambah satu daun baru pun kemarin membutuhkan sekitar 3 sampai dengan 4 bulan baru keluar daun baru. Jadi untuk tanaman-tanaman yang mahal ini punya segmentasi pasar tersendiri bagi banyak orang ya, bukan sebagian tetapi bagi banyak orang mungkin masih berpikir uang segitu kok dibelanjakan tanaman ya. Namun untuk orang-orang yang termasuk dalam segmentasi tanaman mahal, untuk orang-orang yang sudah tidak memikirkan kebutuhan pokok, mereka membeli tanaman mahal sebagai atau mengangkat status sosial mereka
mereka menunjukkan bahwa mereka mampu membeli tanaman seharga ratusan juta. Untuk Anthurium falciparum ini juga harganya saat ini melambung tinggi. Jadi tanaman koleksi bagi seorang kolektor adalah sebagai cermin atau menunjukkan diri sebagai status sosial bahwa dia mampu untuk membeli tanaman yang setinggi itu. Kemudian poin yang keempat adalah tanaman yang harganya sangat mahal saat ini adalah tanaman yang sulit dan lambat untuk diperbanyak. Contohnya adalah Monstera marmorata. Jadi sangat bertolak belakang dengan ketika booming Anthurium dulu, ya. Kalau booming Anthurium, gelombang cinta, kemudian Jemani itu sangat mudah diperbanyak. Dia produksi biji atau tongkol dari bunganya. Ini adalah salah satu bukti bahwa Anthurium gelombang cinta yang dulu sempat booming, dia akan memproduksi biji banyak, bahkan tanpa kita serbukan atau kita bantu untuk penyerbukan, dia secara alami akan memproduksi biji. Nah, ini bisa ratusan biji dalam setiap tongkol. Belum lagi yang tongkol susulan. Jadi memang ketika booming Anthurium dulu itu memang tidak wajar, berbeda dengan saat ini. Kemudian alasan bahwa perbanyakan dedaunan atau yang hit saat ini perbanyakannya lama, ini adalah salah satu bukti ya. Ini sebagai bukti bahwa untuk jenis-jenis philodendron itu membutuhkan waktu puluhan tahun untuk memproduksi tongkol atau bunga. Ini contoh philodendron davidsoni yang sudah sebesar ini, koleksi Fahri Orchid. Sebesar ini pun dia belum memproduksi bunga atau tongkol. Kalau kita cacah juga dia lama bertunas karena dia termasuk philodendron batang keras. Kemudian ini ada philodendron floridagus, sudah setinggi ini pun dia belum memproduksi tongkol. Untuk Monstera marmorata atau tanaman-tanaman yang variegata saat ini, dia untuk memproduksi biji itu harus sudah benar-benar matur atau sudah sangat besar. Kalau untuk Monstera ya paling tidak tingginya sudah 2 meter lebih, itu baru bisa produksi biji. Kemudian untuk dicacah atau diperbanyak dengan potongan bonggol, itu untuk menumbuhkan tunas membutuhkan waktu 2 sampai dengan 4 bulan. Jadi sangat lama. Seperti hukum permintaan. Semakin banyak permintaan, stok terbatas, maka harganya akan melambung tinggi. Seperti pelajaran ekonomi dulu ya. Jadi insya Allah untuk tren dedaunan saat ini tidak akan seperti boomingan Anthurium dulu. Karena tanaman yang saat ini mahal itu memang sulit diperbanyak. Monstera marmorata pun di Thailand yang kiblat untuk tanaman hias, di sana sentra tanaman hias, di sana pun mahal dan tidak bisa dikultur jaringan nggak bisa. Jadi tidak bisa perbanyakan massal, hanya mengandalkan dari perbanyakan vegetatif yang sangat lambat. Kemudian untuk tanaman variegata, selain diperbanyak lambat, juga kadang dia gennya kurang kuat. Ketika gennya kurang kuat, maka anakan yang dihasilkan belum tentu variegata. Kalaupun variegata mungkin hanya daunnya tidak sebanyak ini variegatanya ya, bisa hanya bercak-bercak sedikit. Jadi memang untuk tanaman yang saat ini mahal, itu memang sulit untuk diperbanyak, tidak bisa perbanyakan massal, tidak bisa dikultur jaringan. Untuk menghasilkan biji itu membutuhkan puluhan tahun. Kemudian poin yang kelima, apakah itu monkey business? Sobat perlu tahu apa itu monkey business. Ketika dulu zaman booming Anthurium, sebut saja si Emen mengumpulkan Anthurium, Jemani ataupun gelombang cinta ke petani-petani ya. Di daerah dia dikumpulin semua, maka di petani lama-lama akan habis. Dikumpulin ke dia, mungkin untuk pertama kali dia beli harga katakanlah 50.000, dihabisin semua, udah habis. Kemudian pergi ke daerah lain, memang dia menang modal ya, orang kaya. Kemudian si Emen itu pergi ke tempat lain, dia juga
mencari jemani ataupun gelombang cinta, dikumpulin lagi ya. Semakin langka, maka dia berani membeli 100.000, tadinya 50.000 jadi 100.000, tapi barangnya semakin sedikit. Nah, para petani pasti akan bergerak semua, petani maupun penjual tanaman hias akan bergerak semua. Oh, jemani sama gelombang cinta sekarang laku, yuk nyari ke rumah-rumah lah, semua dikumpulin, di storin ke CMN. Nah, ketika suatu saat gelombang cinta dan juga jemani sudah habis di petani maupun di penjual tanaman hias, jadi hanya tinggal di rumah CMN. Dan CMN membuat pengumuman bahwa kalau yang punya jemani ataupun gelombang cinta akan dibeli dengan harga 500.000 katakanlah ya. Kemudian suatu saat CMN pergi keluar kota dengan alasan ada urusan bisnis. Kemudian dia pasrahkan ke asistennya untuk gelombang cinta dan juga jemani yang ada di rumahnya untuk diumumkan kepada masyarakat bahwa CMN akan menjual gelombang cinta dan jemaninya seharga 350.000 dan nanti akan dibeli lagi oleh CMN seharga 500.000. Nah, saat itulah para petani dan juga pedagang-pedagang tanaman hias kecil mengumpulkan uang, menukar kendaraannya, kambingnya, sapinya, kerbaunya untuk mendapatkan gelombang cinta ataupun jemani dari CMN ini. Ketika uang sudah terkumpul, mereka berbondong-bondong untuk membeli gelombang cinta dan juga jemani di CMN sehingga ludes terjual. Selang beberapa hari, CMN dan asistennya pergi entah kemana, tidak pernah kembali. Sehingga para petani dan pedagang kecil mempunyai koleksi jemani dan juga gelombang cinta yang harganya 350.000 dengan mengorbankan harta benda yang mereka miliki, namun saat itu sudah tidak ada nilainya. Itulah monkey bisnis, dan untuk tren tanaman hias saat ini tidak seperti itu. Ketika terjadi booming gelombang cinta ataupun anthurium yang jemani saat itu, internet ataupun YouTube dan juga pokoknya internet belum segencar ini, HP pun masih monoponik ya, sehingga opini masyarakat itu masih bisa dikendalikan oleh orang berduit. Namun saat ini sobat sekalian, Fahri percaya sudah semakin cerdas, tidak mungkin mudah untuk tergiur dengan harga yang mahal tetapi tidak masuk akal ya. Sekarang sobat bisa dengan mudah cek di internet, Mbah Google, tanya Mbah Google. Jadi untuk tren tanaman hias saat ini bukanlah monkey bisnis, tetapi memang fenomena global ya, karena memang tidak hanya di Indonesia tetapi sampai dengan luar negeri, karena tanaman yang saat ini mahal bisa diekspor oleh teman-teman ke luar negeri. Poin yang keenam adalah tren atau fenomena global. Sobat sekalian, sobat perlu tahu bahwa tren mahalnya tanaman hias saat ini bukan hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia. Menjadi kabar gembira bagi para pemain tanaman bahwa teman-teman dari beberapa daerah sudah bisa mengekspor tanaman, sehingga untuk permintaan tidak hanya dari Indonesia saja tetapi dari seluruh dunia, sehingga stok di Indonesia ini semakin menipis karena petani untuk memperbanyak tanaman itu lebih cepat menjualnya daripada memperbanyak, karena beberapa item atau beberapa tanaman itu membutuhkan waktu berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun untuk memperbanyak. Tapi ketika menjual dalam hitungan hari langsung sold out berapa jam di upload sold out. Nah seperti itu. Jadi ini bukan hanya tren Indonesia tetapi seluruh dunia. Jadi saat ini yang tren untuk anthurium non jemani. Jadi anthurium spesies yang memang di habitat aslinya seperti Ekuador, Kolombia pun di sana juga langka, seperti anthurium wendlingeri, anthurium pseudospectabil, kemudian anthurium dan juga philodendron spesies. Poin ketujuh adalah barang terutama untuk tanaman impor dari Thailand saat ini dibatasi, sehingga tidak heran jika tanaman hias di Indonesia mahal, karena biasanya ya kita mengambil atau mengimpor tanaman terutama aglonema, kemudian tanaman-tanaman lain, anggrek juga
itu dari Thailand, kiblat tanaman hias di sana. Karena sobat sekalian pasti sudah paham bahwa Thailand memang sentra tanaman hias terbesar di dunia ya. Dan saat ini impor dibatasi sehingga ini sangat memakmurkan para petani tanaman hias di Indonesia. Ini adalah angin segar bagi para penjual tanaman dan juga petani tanaman hias di Indonesia. Oke sobat sekalian, jadi fenomena dedaunan yang melambung tinggi ini bukanlah monkey bisnis ataupun akal-akalan dari penjualnya ataupun settingan ya, tetapi memang ini adalah tren global. Dan seperti yang Fahri sebutkan tadi, beberapa tanaman memang perbanyakannya lama. Jadi untuk aroid yang saat ini memang menjadi tren atau menjadi primadona bagi sobat kolektor ataupun pecinta tanaman, itu sangat bertolak belakang atau berbeda dengan boomingan anthurium yang dulu. Jadi ini bukan monkey bisnis tetapi murni tren global. Jadi tidak hanya di Indonesia, terutama yang anthurium non Germany. Coba sobat yang punya Instagram atau sering mengikuti postingan di Instagram, sobat coba perhatikan, tidak ada orang luar yang memposting Germany ataupun gelombang cinta. Jadi yang saat ini sedang hits aroid non Germany ya. Oke, semoga ulasan ini bermanfaat. Sobat boleh membagikan opini di kolom komentar. Apa pendapat sobat sekalian? Apakah setuju dengan yang tadi Fahri bahas atau sobat punya pendapat lain? Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao,